Baik sahabat keluarga, apa kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat, lahir dan batin, dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dalam keadaan perlindungan dalam masih situasi kondisi pandemi. Ya, kita terus berdoa dan bermohon semoga pandemi COVID-19 bisa cepat berlalu, cepat pergi, meninggalkan bumi pertiwi, dan kita bisa beraktivitas dengan lebih giat, lebih baik lagi. Ya, dan insya Allah pada kesempatan hari ini Bunda Rita akan coba kita berbagi, sharing, dan juga tentu sahabat keluarga sudah banyak pengalaman-pengalaman dalam hal menata, membangun keluarga itu sendiri. Sahabat keluarga, baik, kita mulai saja kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya kepada Allah yang banyak memberikan limpahan kasih dan sayangnya kepada kita semua. Semoga kita semua terus dibimbing, diberikan petunjuk untuk bisa selalu membentuk keluarga kita dengan sebaik-baiknya, membentuk generasi peradaban di masa yang akan datang lebih baik lagi daripada kita tentunya. Karena itu izinkan Bunda Rita pada kesempatan pagi hari Sabtu 9 Januari 2021 ini untuk kita sama-sama berbagi, sharing, dan mudah-mudahan manfaat yang besar. Sahabat keluarga, tema kita pada kesempatan hari ini adalah membangun kepercayaan pada pasangan. Nah, sebelum kita lebih lanjut, Bunda Rita mohon bantuannya kepada Daya Al-Atiyah, admin sini hari ini bertugas Abang Yasin, untuk bisa menge-share materi Bunda. Silakan. Ya, sambil Bang Yasin memperlihatkan slide-nya, ya, kita ketahui sahabat keluarga bahwa kepercayaan ini bukan suatu hal yang dapat dibangun dengan sekejap mata, melainkan melalui sebuah kebiasaan yang konsisten dalam hubungan interaksi. Kepercayaan mutlak dibutuhkan sebagai landasan untuk membangun hubungan yang bahagia dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Pasangan yang mendambakan hal-hal terbaiknya dalam hubungan mereka harus terus belajar, ya, kemudian juga berusaha untuk memberikan yang terbaiknya. Nah, sahabat keluarga, pasangan yang mendambakan hal-hal terbaiknya tentunya tadi, ya, bagaimana dia bisa banyak belajar, ya, kemudian untuk menciptakan kepercayaan ini. Ketika krisis kepercayaan itu sudah mulai melanda suatu hubungan pasangan di dalam sebuah keluarga, dalam rumah tangga, sulit bagi seseorang kemudian untuk bisa mempercayai kembali apa yang sudah, ya, tersakiti. Ya, sakitnya tuh di sini gitu ya. Kalau udah orang disakiti, dihianati, wah, ya, untuk mengembalikan kepercayaan itu tidak mudah sahabat keluarga.
Dan efektivitas daripada komunikasi tentunya menjadi salah satu bentuk dalam membangun kepercayaan. Komunikasi di sini merupakan salah satu aspek kehidupan dan perilaku manusia secara keseluruhan. Adapun yang menjadi faktor keterbukaan komunikasi di antara pasangan adalah ketika mau mendengarkan, ya, menjaga keintiman, sikap saling mendukung dan saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Dari hal-hal ini, ya, keterbukaan itu atau keterbukaan komunikasi itu dapat terbina dengan baik, ya. Manusia ini kan saling berhubungan, saling terhubung antara satu dengan yang lainnya melalui komunikasi. Dengan komunikasi pula manusia bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sahabat keluarga, membentuk keluarga yang bahagia ya tentu perlu diawali dari kepercayaan, dari trust antara pasangan suami istri, sehingga tidak ada kecurigaan yang akan memicu konflik dalam keluarga. Sedangkan komitmen ya diperlukan untuk mempererat dan mempertahankan pernikahan dalam rangka membangun rumah tangga yang kekal. Komitmen di sini juga merupakan modalitas yang sangat penting dalam suatu pernikahan untuk mempertahankan keberlangsungannya. Meningkatnya kasus perceraian ya itu karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri, yang secara tidak langsung ya ini didasari oleh komitmen yang kurang kuat. Nah, kalau bicara tentang komitmen tidak bisa lepas dari dimensi kepercayaan, dari trust tadi. Ya, seorang Hans Lin mengatakan bahwa memandang trust, kepercayaan sebagai harapan dan kepercayaan individu terhadap reliabilitas orang lain. Dan pondasi daripada kepercayaan ini adalah meliputi saling menghargai satu dengan yang lain, menerima perbedaan, ya, setelah dapat menghargai satu sama lain dan kemudian menerima perbedaan yang ada, ya, maka nanti komitmen itu akan dapat terbentuk dengan lebih kokoh ya pada tahapan selanjutnya. Dengan demikian, sahabat keluarga, komitmen personal itu perlu dijaga. Personal, masing-masing personal, masing-masing suami, masing-masing istri perlu menjaga komitmennya dalam rangka membangun ya pernikahan yang bebas affair. Menjaga komitmen personal berarti menjaga kepuasan ya hubungan. Kepuasan yang bersifat subjektif dan juga tergantung dari masing-masing pasangan. Oleh karena itu, butuh memahami keinginan pasangan dan menyesuaikan diri satu sama lainnya. Ya. Silakan dibuka slide-nya. Ya, selanjutnya, ya. Untuk itu perlu di sini menjalin komunikasi dua arah, ya. Mendiskusikan perbedaan dan mendengarkan penuh empati. Ya. Satu pasangan dengan pasangan yang lain perlu saling mendengar, perlu saling adanya empati yang dibangun. Disertai tentunya dengan respek satu sama lainnya dan dilengkapi dengan rasa percaya. Komponen daripada komitmen pernikahan ya, menurut Adam dan Jones itu ada 3 komponen kata beliau. Ya, yang pertama komponen ketertarikan yang terdiri dari kesetiaan, kepuasan dan cinta. Jadi ada ketertarikan yang meliputi kesetiaan, kepuasan dan cinta, bahwa seseorang itu punya ketertarikan manakala dia memiliki kesetiaan, ada nilai kepuasan, ada cinta di sana. Komponen kedua kata Adam dan Jones ini adalah bahwa komponen moral,
Komponen moral berarti ada tanggung jawab pribadi untuk mempertahankan pernikahan dan kepercayaan dalam pernikahan tersebut, ya, yang sangat penting di dalam sosial maupun agama, apalagi dalam agama kita Islam sangat memperhatikan sekali masalah ini. Kemudian komponen yang ketiga adalah komponen paksaan. Jadi memang sesuatu untuk bisa menjaga komitmen dalam rumah tangga itu perlu dipaksa, ya. Dari apa? Dia ya tentang ketakutan sosial. Biasanya orang-orang yang sudah berumah tangga, berkeluarga, ya, punya kecenderungan untuk memiliki ketakutan sosial. Khawatir tidak diterima, ya, di kondisi lingkungannya. Ya, kemudian ketakutan finansial. Aduh, nanti kalau udah punya anak gimana? Punya anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, belum lagi nanti kepikiran rumah, kepikiran sarana dan prasarana yang lain untuk bisa melengkapi rumah tersebut. Ya, tentunya ini menjadi suatu yang melahirkan ketakutan-ketakutan sendiri, ya, terutama bagi pasangan-pasangan yang usia pernikahannya itu masih di awal-awal pernikahan, di mana mungkin secara finansial di awalnya masih sangat kurang, kemudian bertambah lagi, ya. Nah, di sini juga akhirnya keluarlah suatu emosi-emosi yang naudzubillah yang pada akhirnya akan menghilangkan hubungan atau berakhirnya hubungan keluarga itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah banyak memberikan arahan-arahan yang sangat luar biasa kepada kita. Bunda salah satunya mau mengutip sebuah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 misalnya, yang Allah katakan, Allah berfirman yang terjemahannya Bismillahirrahmanirrahim, bahwa wanita-wanita yang ditalak hendaklah dia menahan diri, menunggu 3 kali furud, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti. Kami menghendaki islah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ayat yang mulia di atas tadi menegaskan bahwa setiap suami istri itu punya hak atas pasangannya. Suami laki-laki diberikan tambahan derajat di atas perempuan karena alasan-alasan khusus tadi. Ya, Rasul SAW juga pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya dari Sulaiman bin Amr bin Al-Awas berkata bahwa telah menceritakan kepadaku bapakku bahwa dia melaksanakan hari haji wada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah. Beliau memberi peringatan dan nasihat. Beliau menuturkan cerita dalam hadisnya, lantas bersabda, ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, ya, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka dari tempat tidur dan pukullah mereka dengan cara yang ma'ruf, yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk mesahkannya. Ketahuilah kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Lagi Bunda tegaskan, ya, kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Maka kalian atas hak kalian atas istri adalah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah hak istri kalian atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka. Hadis riwayat Tirmizi.
Nah, kalau kita perhatikan sahabat keluarga, hak-hak ini sebagai sebagian sama di antara suami istri dan sebagiannya tidak sama. Ya, hak-hak yang sama di antaranya misalnya ya tentang amanah, ada amanah di sana. Masing-masing suami istri harus bersikap amanah terhadap pasangannya dan tidak mengkhianatinya sedikit ataupun banyak. Karena suami istri adalah laksana mitra di mana pada keduanya harus ada sifat amanah, saling menasehati, jujur, ikhlas dalam semua urusan pribadi keduanya dan urusan umum keduanya. Ya. Kemudian yang tidak kalah cintanya adalah cinta kasih. Artinya bahwa masing-masing suami istri itu harus mampu memberikan cinta kasih yang tulusnya kepada pasangannya sepanjang hidupnya. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita wa min ayatihi. Jadi memang pernikahan ini adalah suatu tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kita diciptakan oleh Allah ya adalah dalam rangka untuk beribadah padanya, dan pernikahan adalah sarana untuk semakin meningkatkan kualitas keimanan ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan menikah ternyata iman dan takwa seseorang belum bertambah, boleh jadi ada niat yang keliru di dalamnya. Kalau ketika sudah menikah kemudian justru keimanan dan ketakwaan menurun, ya berarti ada sesuatu perbuatan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pasangannya, kepada anggota keluarganya yang lain. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa pernikahan ini adalah merupakan bukti kebesaran ayat-ayat Allah. Perhatikan surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ujung ayatnya saja ya itu sampai dikatakan ya bagaimana liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang mau senang memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi sahabat keluarga ya, bagaimana di sini kita bisa melihat ya sesungguhnya ya pernikahan yang dibangun dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah ya niscaya dia akan bisa melalui berbagai rintangan-rintangan yang akan terjadi. Dan komponen yang ketiga ya adalah saling percaya, trust tadi. Masing-masing suami istri harus mempercayai pasangannya, tidak boleh meragukan sehatnya dan juga keikhlasannya. Karena apa? Ya karena orang-orang yang beriman itu sesungguhnya adalah bersaudara. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menganggap ya kita sebagai orang-orang yang beriman itu adalah saling bersaudara antara satu dengan yang lain. Jadi kalau ada perselisihan di antara keduanya, maka bantulah untuk mengislah, mendamaikan di antara keduanya. Sahabat keluarga, ya karena itu di sini kita bisa melihat bahwa secara umum, ya pergaulan yang baik ya sebagaimana tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menggambarkan kepada kita dengan memperlakukan pasangan kita dengan sebaik-baiknya. Rasul juga pernah mengingatkan, perlakukan wanita itu dengan sebaik-baiknya. Ya, ini merupakan hak ya bersama antara suami istri, dan keduanya juga harus memberikan hak-hak tersebut kepada pasangannya untuk merealisasikan perjanjian yang kuat, mitsaqan ghalidz, perjanjian yang kuat. Jadi pernikahan ini adalah merupakan perjanjian yang
kuat disaksikan oleh Allah, para malaikat, seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Luar biasa. Ya, karena itu sahabat keluarga sekalian, faktor penting dalam membangun atau menjalin komitmen tadi ya, salah satunya adalah saling percaya, adanya trust di antara kedua individu yang kemudian dia bersepakat untuk menjalin ikatan pernikahan. Di samping tentunya banyak faktor-faktor lain yang mempunyai andil yang cukup besar ya dalam mempengaruhi komitmen pernikahan itu sendiri. Kepercayaan terhadap pasangan akan meningkat apabila pasangan ini dapat memenuhi penghargaan individu dan bersungguh-sungguh peduli terhadap pasangan. Ketika situasi memungkinkan individu untuk tidak memperdulikan mereka. Jadi bagaimana di sini adanya penghargaan di antara satu dengan yang lain. Istri menghargai suaminya, suaminya menghargai istrinya, ya. Kemudian perkembangan kepercayaan ini juga tergantung pada kesediaan dari masing-masing pasangan untuk menunjukkan kasih sayang dengan mengambil resiko dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pasangannya. Apabila pasangan menjalani kesuksesan dalam hal pemecahan konflik, bukan hanya kepercayaan yang akan meningkat, tapi juga akan menambah bukti terhadap komitmen pasangan dalam hubungan dan juga kepercayaan yang lebih besar bahwa hubungan akan berjalan. Dan fondasi pertama saat membangun komitmen dalam sebuah hubungan sekali lagi adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan tidak akan terjalin hubungan yang harmonis karena satu sama lain akan saling menaruh curiga. Hal ini tentu akan secara lambat laun akan menjadi benalu. Maka kepercayaan menjadi hal yang sangat penting dan sangat krusial. Membangun kepercayaan juga tentunya bukan hal yang mudah. Sebagian orang bisa dengan mudah memberikan kepercayaan, sebagian lainnya tidak. Jadi jika kita termasuk orang yang tidak mudah memberikan kepercayaan, maka bangunlah sebuah kepercayaan tersebut bersama pasangan secara perlahan ya, dengan cara-cara yang sederhana. Namun sebelum membangun kepercayaan ya, kita harus memastikan bahwa pasangan kita adalah orang yang memang tepat diajak untuk berkomitmen ya. Tanyakan lagi pada dirimu, jangan terburu-buru ya, bagi yang belum menikah, jangan terburu-buru memilih pasangan dan menentukan apakah dia orang yang tepat ya atau bukan. Jika kamu salah ya, melangkah, kepercayaan yang diberikan itu akan menjadi sia-sia. Ketika orang dipercaya, maka dia akan dicintai. Jadi mana yang lebih dahulu, cinta atau percayaan? Mana kira-kira sahabat? Ya, cinta atau kepercayaan? Ya. Percaya datang lebih dahulu daripada dicintai, daripada cinta. Orang yang dicintai tetapi tidak dipercayai, lama-lama tidak akan dicintai. Sekali lagi, percaya datang lebih dahulu baru dicintai. Orang yang dicintai tetapi tidak dipercayai, lama-lama tidak akan dicintai. Karena itu, next slide-nya, kepercayaan adalah aset yang paling utama. Ya. Kepercayaan adalah kepercayaan no given. Kepercayaan itu bukan menerima, tapi kepercayaan itu harus diraih. Ya. Kepercayaan itu harus diraih. Kepercayaan itu adalah pondasi dari segala hubungan dan dari segala pekerjaan apapun. Kepercayaan adalah investasi ya, dalam sebuah hubungan percintaan ya,
baik itu yang masih baru ya berjalan ya, pernikahan baru 0 sampai 1 tahun, atau juga baru 5 tahun, baru 10 tahun, baru 15 tahun, dan baru di atas 15 tahun ke atas ya, semuanya baru ya. Nggak ada yang saya sudah menikah 13-15 tahun, nggak, semuanya baru. Kita baru menikah 15 tahun, kita baru menikah 20 tahun, kita baru menikah 30 tahun. Ya. Dalam sebuah hubungan percintaan ini, baik itu yang masih baru berjalan atau yang sudah berjalan lebih panjang, ya, tentunya membutuhkan rasa percaya. Rasa percaya itu sendiri penting dalam sebuah hubungan karena akan menentukan bagaimana hubungan akan berjalan ke depannya. Tanpa rasa percaya antar pasangan, hubungan akan diliputi oleh perasaan tidak aman, penuh curiga, dan pertengkaran yang akhirnya akan menjadi tidak nyaman dan bubar. Na'udzubillah. Walau memiliki rasa percaya itu penting, namun ada juga sebagian orang yang masih sulit untuk percaya dengan pasangannya. Nah, berikut ini ada beberapa alasan. Next. Ya, ada beberapa alasan yang mendasari seseorang itu sulit untuk percaya pada pasangannya. Yang pertama, boleh jadi karena usia hubungan yang masih baru. Ya. Dalam menjalin hubungan yang masih baru, biasanya itu akan banyak timbul pertengkaran yang disebabkan karena kurang percaya antara satu dengan yang lain. Hal itu dikarenakan karena memang belum mengenal satu dengan yang lainnya ya, secara baik. Ya. Karena itu, jika kita akan menjalani sebuah hubungan dengan orang yang dipercaya, jalani tahapan untuk menuju pernikahan itu dengan baik. Ya. Kemudian berteman, ya terus menggali perkenalan atau menggali sifat-sifat watak daripada pasangan itu. Jadi berpacaran setelah menikah itu lebih mengasyikkan dibandingkan dengan orang yang pacaran sebelum menikah. Kenapa? Karena biasanya orang yang pacaran sebelum menikah cenderung untuk menyembunyikan sifat watak aslinya. Tapi kalau sudah menikah 24 jam sudah ngelihat terus, sudah melihat perbuatannya, ya kebiasaannya, nggak ada lagi yang bisa disembunyikan. Kalau mau disembunyikan capek sendiri, ya sahabat keluarga. Karena itu ya menjadi sangat penting ya kalau kita ingin tadi ya membangun keluarga, membangun rumah tangga, ya maka pastikan dengan baik kita ya lakukan proses ta'aruf atau perkenalan terlebih dahulu dengan calon pasangan kita. Nah, setelahnya silakan mengenal lebih lanjut setelah nanti menikah. Sahabat keluarga, yang kedua biasanya adalah karena pengalaman masa lalu. Ya. Pengalaman masa lalu dari seseorang itu juga bisa mempengaruhi rasa percaya mereka pada pasangan. Bisa jadi di masa lalu mereka pernah diselingkuhi, pernah dibohongi, ya, dan sebagainya yang memberikan trauma pada mereka. Sehingga akhirnya sulit untuk mempercayai orang lain, bahkan pasangannya sendiri. Tak perlu menyalahkan mereka atas hal ini. Kenapa? Karena pasangan kalian sendiri merupakan korban. Jadi yang bisa dilakukan adalah terus membuat ya pasangan kita itu bisa percaya ya secara perlahan-lahan. Yang penting jangan pernah membohongi pasangan. Bersikap terbuka, jujur adalah salah satu kunci sukses untuk meraih kepercayaan daripada pasangan kita. Yang ketiga ya adalah penyebab sulit untuk mempercayai pasangan ini karena terlalu akrab dengan lawan jenis. Ya. Ketika kalian sudah memasuki tahap ya rumah tangga, ya
maka ketika itu tandanya kalian harus siap berkomitmen dalam banyak hal, termasuk dengan berteman kepada lawan jenis. Bukan berarti nggak boleh berteman dengan lawan jenis, ya. Jika kita sudah menikah, namun hendaknya mengetahui batasan-batasan yang ada. Coba saja posisikan diri kalian itu sebagai pasangan dan kalian menjadi melihat mereka berkawan yang begitu sangat akrab dengan lawan jenis, tentu ini pasangan kita tidak akan menyukainya, ya, dan akhirnya akan menimbulkan kecurigaan, ya, walaupun mungkin ya kalian menganggap hanya teman, ya, namun belum tentu bagi hal yang sama dengan lawan jenis kalian. Jadi kadang-kadang pertemanan baik kita itu suka diarti atau disalah tafsirkan oleh teman lawan jenis kita. Makanya di sini bagaimana ya kita memang perlu berhati-hati. Sahabat keluarga, sekali lagi bahwa jika kalian nanti sudah terus membangun ini keluarga ini, rumah tangga ini, ya, mulai sedikit demi sedikit terus kita memperbaiki diri kita, ya, perlakukan pasangan kita itu ya sebagaimana yang kita inginkan. Kita mau seperti apa sih pasangan kita itu memperlakukan kita, ya, maka begitulah kita memperlakukan pasangan kita. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka perlakukan dengan baik, ya. Kalau kita ingin dimanja, maka manjakanlah ia. Kalau kita ingin disayang, maka limpahkanlah kasih sayang kita hanya kepada pasangan kita. Sebelum orang percaya, ya, kita harus menunjukkan dulu bahwa kita memang orang yang layak dipercaya, ya. Jadi sebelum orang percaya kepada kita, ya, maka pantaskan diri kita untuk menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Sekali lagi, kepercayaan itu bisa diraih, bukan diminta secara cuma-cuma. Dia nggak bisa ya, diberikan cuma-cuma gitu aja. Tapi betul-betul memang harus dibangun, harus dibentuk, harus diraih. Ya, tidak bisa dipaksakan untuk muncul begitu saja. Ya, tiba-tiba gitu kan, kenal, ta'aruf, langsung percaya, nggak bisa prosesnya. Dia perlu proses, ya. Kemudian tidak tapi sekali lagi kepercayaan itu bisa dibangun dari nol, terutama pada orang yang proses, ya, menuju pernikahan. Hubungan yang sehat, ya, seorang Dr. Alisa Powell pernah mengatakan bahwa hubungan yang sehat tidak mungkin terwujud tanpa adanya kepercayaan. Memang, ya, hubungan sebuah bukti bahwa hubungan di dalam keluarga itu sehat atau tidak kalau masing-masing anggota keluarganya ini saling percaya, terutama antar pasangan suami istri tadi, ya. Kalau sudah rusaknya kepercayaan, itu akan menyebabkan ketegangan, dan kalau dibiarkan berlarut-larut, ya, ini akan memadamkan api kemesraan nantinya. Next, ada 4 cara, sahabat keluarga. Ya, ada 4 cara, ya, untuk membangun kepercayaan. Yang pertama adalah keterbukaan, transparasi, ya, terbuka mengenai hal-hal yang akan menjadi sumber pikiran, ya. Kadangkala stres itu dapat membebani suatu hubungan, ya. Sebab itu bisa menguras pikiran dan emosi. Akibatnya perhatian terhadap pasangan jadi berkurang. Nah, mengingat hal ini, membiasakan diri untuk menceritakan masalah-masalah apa saja yang menjadi Anda stres, ya, kepada pasangan itu, ya, akan memberikan banyak manfaat. Jadi kalau stres jangan disimpan sendiri, berbagilah dengan pasangan Anda. Itu lebih nyaman berbagi dengan pasangan. Kalau kita membagi stres kita kepada orang lain atau apalagi kepada yang lawan jenis, ya, itu akan menimbulkan persepsi yang berbeda, ya, sehingga akhirnya itu tadi
ya mungkin kita menganggap hanya teman saja, tapi orang yang mendengarkan cerita kita belum tentu menganggapnya itu adalah sebagai teman. Karena itu ya paling tidak ya antara pasangan suami istri tadi ya perlu terus meningkatkan hubungan keterbukaan di antara mereka ya, sampai hubungan itu betul-betul, keterbukaan itu betul-betul kuat ya, dan ya dari hal-hal yang kecil-kecil ya, kemudian ya silakan disepakati mana ya keterbukaan macam apa, macam bagaimana ya, hal-hal apa saja yang membuat pasangan kita itu menjadi tidak suka dengan kita, hal apa saja yang membuat pasangan itu menyukai kita, tingkah laku seperti apa yang disukai oleh pasangan kita ya, perilaku yang bagaimana yang disukai oleh pasangan kita. Terus ini terus dilakukan oleh kita sekalian. Kalau saya sering mengibaratkan bahwa di dalam berumah tangga itu ya, membangun rumah ya, bahwa untuk membangun kepercayaan ini itu ya, diibaratkan dengan rumah itu seperti ventilasi ya, ada jendela, ada pintu-pintu ya, jendelanya banyak ya, ada pintu-pintu yang akan menyebabkan udara segar dari luar itu masuk ke dalam rumah. Bayangkan kalau rumah itu kayak kandang burung yang mungkin cuma satu arah, kandang burungnya yang tertutup itu ya, bukan sarang atau bukan sangkar gitu ya. Kalau sangkar kan tidak. Kalau sangkar mungkin kalau hujan ya kehujanan, ada panas jadi kepanasan. Ya, tapi ini rumah yang betul-betul seperti rumah yang dia memiliki ventilasi. Ya, rumah yang kurang ventilasinya itu akan menjadi pengap. Ya, bahwa hubungan membangun hubungan dengan pasangan ketika tidak ada keterbukaan seperti rumah tanpa ventilasi, rumah tanpa jendela dan pintu yang akan memberikan udara segar ya kepada penghuninya. Yang kedua, ya, cara membangun kepercayaan di sini adalah menepati janji. Bikin janji ada dua, ya, menepati janji itu ada dua. Bikin janji, membuat janji, dan memenuhi janji. Orang yang enggak berani membuat janji, ya, tidak berani membuat janji, tanda dia tidak bisa dipercaya. Ya. Karena pernikahan sendiri adalah perjanjian tadi. Ya. Berarti orang yang menikah, dia sudah berani berjanji. Ya, berarti dia orang yang layak untuk bisa kita percaya. Orang yang belum mau menikah, yang maunya mungkin pacaran saja, ini menggambarkan orang ini nggak bisa dipercaya. Ya, karena apa? Nggak berani untuk membuat janji, untuk melakukan misalkan golizon, perjanjian yang kuat. Ya, yang mana perjanjian ini bukan hanya disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya ketika proses pernikahan itu terjadi, tapi langsung disaksikan oleh Allah dan penghuni langit dan bumi. Masya Allah, ya. Berarti di sini menepati janji di sini dua hal, dia bisa janji, memenuhi janji. Kalau kita memang pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat salah, ya, atau merasa pernah berjanji, ya, kemudian membatalkan janji dengan pasangan kita, ya, maka di sini sudah selayaknya untuk kita meminta maaf, ya, kepada pasangan kita. Cobalah untuk lebih menepati janji yang sudah kita buat, ya. Bahkan janji sepele seperti misalnya sanggup mencarikan barang yang dipesan saat pergi, ya, keluar kota, ya, merencanakan liburan atau apa ya, membaca buku, ya, yang direkomendasikan tiba-tiba lupa gitu ya, maka berupayalah untuk mengingat janji-janji yang pernah diberikan oleh pasangan. Yang adalah Anda berkomitmen untuk melakukan sesuatu, berarti Anda berusaha untuk menepatinya dengan segala daya dan upaya. Jika Anda tidak bisa menepatinya, setidaknya Anda bisa bertanggung jawab secara proaktif. Ya. Jadi
seorang Muslim ya sejati adalah ketika dia selalu melakukan secara proaktif ya, wabil khusus ini hubungan personal antara pasangan suami istri ya, mampu proaktif ya. Kalau kedua belah pihak pasif dalam membangun hubungan ya, akhirnya yang terjadi adalah ya, rumah tersebut menjadi adem ayem, tidak ada kesegaran di dalamnya. Dan yang ketiga ya, mengakui kesalahan. Ada orang yang minta maaf tetapi tidak mengakui kesalahan. Ada orang ya, jadi ternyata minta maaf saja itu tidak cukup ya. Karena ya, meminta maaf itu ya belum bisa dijadikan sebagai apa ya, bukti kalau dia mau mengakui kesalahan. Tapi dengan dia melontarkan, mengucapkan maaf, saya salah, saya akui kesalahan, ya, itu akan semakin membangun kepercayaan kita kepada pasangan. Tapi kalau cuman bilang minta maaf deh, ya maaf lah bang, maaf mas, ya, tapi tidak mengakui kesalahannya, masih ada ego di sana, masih ada keras kepalanya kita bahwa kita nggak salah, ini kan bukan salah kita gitu. Ya udah minta maaf aja, cuma minta maaf secara ya begitu saja ya. Itu belum bisa membangun kepercayaan. Tapi akuilah kalau memang buat salah, akui kesalahan itu ya. Mudah-mudahan dengan mengakui kesalahan tadi akan semakin membangun komitmen bersama untuk terus meningkatkan hubungan suami istri lebih baik lagi. Dan yang terakhir, sahabat keluarga, adalah kebaikan yang konsisten. Kebaikan yang tidak konsisten artinya karena ada. Jadi kalau dengan orang lain bisa berbuat baik, apalagi dengan pasangan. Kalau dengan anak-anak bisa berbuat baik, seharusnya dengan pasangan bisa lebih berbuat baik lagi. Kalau dengan keluarga, ayah, ibu, saudara-saudara bisa berbuat baik, maka dengan pasangan justru harus bisa berbuat baik juga. Karena itu di sini kalau kebaikannya ini hanya bisa berbuat baik kepada satu sisi saja, bisa berbuat baik kepada orang lain, tapi tidak bisa berbuat baik kepada pasangannya, ya, berarti ada kepentingan di sana. Entah apa kepentingannya, ya. Jadi kalau seseorang itu tidak konsisten melakukan perbuatan baiknya, di sini dia baik, tapi di sana dia tidak baik, ya, berarti memang dia punya kepentingan tertentu. Ya. Karena itu, ya, cara untuk membangun kepercayaan dalam hubungan dengan pasangan di sini adalah ya, bersikap konsisten. Ini bagian yang paling penting kalau menurut Bunda. Ya. Jika pasangan kita hanya menunjukkan sikap-sikap baiknya di awal saja, ya, bagaimana kita akan bisa percaya bahwa dia adalah orang yang memang tepat untuk kita bisa ajak terus berkomitmen. Coba perhatikan dengan berjalannya waktu, apakah pasanganmu konsisten atau tidak dalam menunjukkan itikat baiknya untuk mendapatkan kepercayaan. Jika tidak, jangan mempercayainya. Dia hanya akan menipu, membuat rugi, dan jika menunjukkan konsistensinya, maka dia orang yang tepat untuknya. Jadi sekali lagi sahabat keluarga, bahwa membangun kepercayaan dalam hubungan dengan pasangan, yang pertama tentunya menata cara kalian dalam berkomunikasi. Artinya untuk membangun kepercayaan ini diawali dengan komunikasi yang penting satu sama lain. Jangan dianggap sepele masalah komunikasi ini. Ya, komunikasi yang tidak efektif itu seringkali akan membuat pertikaian-pertikaian kecil, ya, yang menimbulkan rasa tidak percaya dengan pasangan kita sendiri.
Menata dalam hal ini ya, berarti kita bisa saling terbuka dengan tentunya memperhatikan gaya komunikasi seperti apa yang disukai oleh pasangan. Ya. Kemudian ada beberapa orang yang memang suka dengan komunikasi yang intens. Ada beberapa lagi yang suka berkomunikasi dalam waktu tertentu. Silakan masing-masing, dua-duanya baik. Ya. Dua hal itu adalah baik. Ada yang suka komunikasinya intens terus. Ada yang dia memiliki waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu, ya di situ dia berkomunikasi lebih dalam lagi dengan pasangannya. Ya, jadi tidak selalu menuntut pokoknya harus komunikasinya harus intens begini-gini. Tidak, karena masing-masing orang itu punya cara, masing-masing keluarga rumah tangga itu punya cara sendiri-sendiri dalam membangun komunikasinya. Tapi yang terpenting adalah bangun komunikasi dengan pasangan kita. Karena itu, dengan kita bisa berkomunikasi, nantinya lambat laun kita akan bisa memahami, kita akan bisa percaya, bisa terbuka, bisa berdiskusi, ya, dengan tentunya cari cara yang paling cocok di antara kalian berdua, suami istri. Rajin berkomunikasi tidak akan berdampak apa-apa ya, jika Anda dan pasangan tidak belajar saling mendengarkan secara aktif. Rajin komunikasi, rajin ngobrol, ya, rajin bertukar pikiran, ya. Tapi nggak bisa belajar saling mendengarkan, menjadi pendengar yang aktif gitu. Ya. Biasanya ya memang kalau kecenderungan laki-laki ini kan kalau diajak komunikasi dia singkat-singkat saja. Perempuan ya banyak ngomongnya dibandingkan dengan laki-laki ya. Ketika diajak ngobrol jawaban laki-laki singkat-singkat ya, apa dan seterusnya, kalimat-kalimat singkat. Tapi ada reaksi, ada aktivitas di sana. Jangan cuma diem ya, itu akan membuat pasangan kita yang mengajak bicara menjadi jengkel ya. Dan sekali lagi sahabat keluarga di sini ya, mendengarkan tanpa gangguan dan meringkas apa yang dikatakan pasangan untuk memastikan Anda itu bisa memahami bagian penting ya dari menjadi pendengar yang aktif. Jadi menjadi pendengar yang aktif itu untuk lebih kita bisa memahami pasangan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi sahabat keluarga sekalian bahwa kepercayaan ini adalah investasi yang sangat besar ya. Kelanggengan sebuah keluarga, sebuah rumah tangga ini kalau betul-betul dibangun kepercayaan yang terus menerus dilakukan oleh setiap pasangannya, bukan hanya oleh satu sisi, bukan suaminya saja atau bukan istrinya, tapi kedua-duanya. 4 cara membangun kepercayaan ini kalau salah satunya hilang ya, maka itu buat perjalanan. Jadi kalau nggak ada keterbukaan, cuman bisa menepati janji, mengakui kesalahan, ya, kemudian melakukan kebaikan yang konsisten, tapi tidak terbuka, lambat laun jadi bom waktu. Begitu juga, ya, dia punya 3 hal yang lain, tapi tidak menepati janji, maka juga suatu saat dia akan hancur, ya. Kemudian udah terbuka, udah menepati janji, ya, suka berbuat kebaikan yang konsisten, tapi nggak mau mengakui kesalahan yang pernah diperbuatnya, itu juga akan memicu, ya, pertengkaran yang kemudian pada akhirnya akan membuat, ya, bubarnya sebuah rumah tangga. Dan sebaliknya juga, kalau kebaikan yang konsisten ini tidak dilakukan, ya, akan semakin membuat pasangan bahkan anggota keluarga yang lain itu menjadi dengan pasangannya. Karena itu, sahabat keluarga, mari kita coba terus meningkatkan kualitas hubungan kita dengan pasangan kita, ya,
Salah satunya adalah dengan terus membangun kepercayaan kepada pasangan. Dan ibaratnya tadi Bunda menyampaikan tentang bagaimana membangun keluarga, membangun rumah tangga itu ya seperti membangun rumah, ya. Ada pondasinya, ya, ada tiang-tiangnya, ada atapnya, ada ventilasi dan jendelanya, ya. Ada hiasan-hiasan di dalam rumahnya, ada pagar rumahnya, ya. Itu yang sangat idealnya. Pondasi berarti sebuah pernikahan dibangun berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, ya. Karena tanpa itu sebuah pernikahan yang tidak dilandasi dengan keimanan yang sama, ya, itu akan membuat rumah tangga ini, keluarga ini, ya, akan terkikis. Ibaratnya dia mau membuat rumah berlantai 2, berlantai 3, tapi pondasinya pakai pondasi, ya, yang akhirnya tidak akan membuat kuat pondasi bangunan tersebut. Kemudian ada dinding-dindingnya, ya, seperti menjalankan sebagai seorang muslim, berarti bagaimana menjalankan nilai-nilai Islam di dalam keluarga itu. Rukun-rukun Islam bisa dijalankan dalam keluarga itu dengan sebaik-baiknya, ya, dengan seoptimal mungkin. Kalau ada satu saja rukun yang tidak dijalankan, ya, paling tidak itu akan mengganggu hubungan di antara anggota keluarga, ya. Kalau diibaratkan, Buddha sering mengibaratkan dinding-dinding itu seperti bangunan rukun-rukun Islam. Ada syahadatnya, ya, ada sholatnya, ada puasanya, ada berzakatnya, ada berhajinya. Jadi semua itu dibangun pondasi. Jadi ibaratnya tadi rukun-rukun itu adalah dinding-dinding yang memisahkan antara ruang satu dengan ruang yang lain. Maka kalau sebuah keluarga itu bisa dibangun dengan tadi membuat rumah yang sangat ideal atau rumah yang ideal, ada ruang keluarga, ada ruang tidur minimal punya ruang tidur utama untuk suami istri, ada ruang tidur untuk anak-anak, ada ruang tidur untuk anak laki-laki, anak perempuan, ya, minimal itu aja. Ya, berarti kalau seperti itu kondisinya, ya kita berupaya untuk bisa men-setting tempat tinggal kita dengan sebaik-baiknya. Jangan dibiarkan ruang-ruang ini menjadi, ya, tidak efektif nantinya. Ya, ibaratnya tadi kalau ada satu rukun yang ditinggalkan, kita seperti menghilangkan ruang-ruang dalam rumah. Coba kalau rumah itu cuma los aja gitu, ya, nggak ada kamar utama, nggak ada kamar anak-anak, semua mumpuk di situ semua, ya, maka yang terjadi ketidaknyamanan. Ada atapnya, ya, bagaimana seorang yang selalu ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi disinilah bentuk rasa kepercayaan, membangun kepercayaan itu kalau setiap pasangan itu merasa selalu diawasi oleh Sang Maha Kuasa, ya, Sang Maha Pencipta. Apapun yang dilakukan itu akan selalu menjadi, ya, pengawasan, merasa selalu diawasi. Sehingga, ya, tentunya kita akan menghindari perbuatan tidak diperkenankan. Perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan kita terbelenggu oleh perbuatan dosa. Nah, di sini, ya, dan itu butuh kepercayaan yang dalam, ya. Kepercayaan ini, ya, suami ketika berangkat keluar mencari nafkah, istrinya percaya bahwa suaminya akan menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya karena ada Allah yang selalu mengawasinya. Istrinya juga gitu, ketika diberikan kesempatan oleh suaminya keluar rumah karena satu dan lain hal keperluan, ya, maka suami memberikan kepercayaan itu dan istrinya menjaga kepercayaan itu. Karena apa? Karena selalu merasa terawasi oleh Sang Maha Pencipta. Karena tadi ihsan tadi seperti atap tadi.
Kalau nggak ada atap rumah, ya, hujan kebersahan, ya, panas kegerahan, akhirnya membuat rumah menjadi tidak nyaman. Dan ventilasi itulah tadi adalah keterbukaan. Jendela, pintu itu adalah adanya hubungan keterbukaan yang diawali dengan ya, perkenalan diri, ya, saling kenal antara satu dengan yang lainnya. Adapun yang lainnya adalah aksesoris ya yang akan menambah keharmonisan, kebahagiaan, ya, as-sakinah, mawaddah ya dalam rumah tangga. Dan rumah yang ideal lagi kalau kita punya pagar, yang pagar itu diibaratkan dengan akhlak yang harus kita miliki. Ya, bagaimanapun sebagai seorang muslim, sebagai keluarga muslim, menjaga akhlak kita, menjaga adab-adab kita dalam kita bermuamalah, pergaulan ya dengan antar sesama manusia yang ada di sekitar kita terutama. Demikian sahabat keluarga ya yang bisa Bunda sampaikan pada kesempatan hari yang berbahagia ini ya, hari yang cerah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menumbuhkan ya kepada kita sekalian untuk bisa membangun kepercayaan kepada pasangan kita dengan berupaya untuk ya tadi menjalankan minimal 4 cara di dalam kita membangun kepercayaan dengan pasangan. Alhamdulillah. Demikian yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Bunda sendiri karena masih terus belajar, terus memperbaiki diri untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tapi sebelum saya jawab, Bunda tutup dulu dari Bunda. Ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.